Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Ya, kali ini saya berada di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur. Seperti yang kalian lihat teman-teman, siapa yang menyangka bahwa bangunan yang megah di depan kita ini berawal dari sebuah rumah kiai yang sangat disegani di daerah ini. Sebuah rumah yang hanya dengan bentuk yang sederhana, bilik bambu begitu, tapi dari tahun 1978 dibangunlah suatu pondasi yang menjadikan suatu bangunan yang akhirnya terbentuklah suatu bangunan megah yang sangat unik begitu, dan saya rasa ini suatu bangunan yang langka ya kalau di Jawa Timur ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini awalnya dibangun di tahun 1978 yang hanya bermaterial batu bata merah dengan tanpa semen, yang hanya mengandalkan daya lekatnya ya, racikannya menggunakan tanah liat. Namun berselang kemudian material bangunan berdatangan dari seorang kiai yang bernama Kiai Ahmad. Beliau membangun di sekitar rumahnya yang hanya rumah bilik bambu begitu, membangun sebuah bangunan yang akhirnya menjadi suatu bangunan yang megah seperti ini saudaraku. Arsitekturnya bergaya Timur Tengah dicampur dengan gaya Cina, dan tidak lupa melibatkan kearifan lokal di dalamnya. Nah, kalau kita melihat suatu bangunan yang megah seperti ini ya, tidak ada warga yang tahu kapan dibangunnya, sehingga banyak yang menyangka bahwa bangunan megah di depan kita ini adalah dibangun oleh sosok jin. Padahal kenyataannya adalah dari tahun 1978 sampai 1999 proses pembangunan 24 jam. Bahkan di malam hari para tukang dan santri bahu-membahu sukarela membangun tanpa sepengetahuan warga. Bahkan material-material yang masuk ke daerah sini itu dikirim di malam hari, sehingga warga tidak menyadari bahwa di dalam suatu kampungnya terdapat bangunan yang sangat megah. Suatu rumah yang berawal dari rumah sederhana yang milik Kiai Ahmad, seorang kiai yang disegani di Desa Sananrejo ini. Dan kalau kita hitung teman-teman, dari logika kita sendiri ketika melihat suatu bangunan ini, ya bisa jadi menghabiskan triliunan rupiah. 10 lantai dengan berbagai macam lorong serta beberapa ruang-ruang khusus dari lantai 1 sampai menuju ke lantai 10 nantinya. Nah, teman-teman, seperti apa untuk penelusuran kita saat ini menuju suatu ruangan yang sangat misterius. Ikuti terus di perjalanan kami, Tunggu Tantri. Oh, berarti bangunin itu 24 jam Nggih. terus nggih. Urusan sing sampai jam 4 sore itu sampai isu. Nah, pasti begini berarti digaji malah. Bayar. Sukarela gitu maksudnya. Lalu. Tapi nol stop. Ngantos saniki nggih anu tapi mboten begitu posisinya ngoten. Maksudnya saniki tasih wonten pembangunan gitu. Terus wonten mrene, Mbak. Saniki kita bangun. Bangun terus. Pindah terus. Maksudnya tambah melebar gitu ta, Kang? Nggih. Wonten pungutan biaya apa-apa mlebu nggih gratis semua. Nggih napa? Kantor lah. Temen yang ngomong sama teman-teman. Yang enggak jalan sama teman-teman. Lebih kondusif. Mboten kantor tambahan. Jadi temen ini ku hati pun pungutan apa. Baik pemirsa, saya akan masuk ya. Nah, tertulis di sini ya. Saya coba untuk membacanya karena ini lumayan cukup cepat ini ya. Mungkin bisa kita baca ya.
Pompes, Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asyali Fadla Ilir Rahmah. Nah, jadi di dalamnya selain juga terdapat rumah masjid, tentunya juga terdapat pondok pesantren. Dan di sini teman-teman, kita dapati suatu ruangan begitu yang luar biasa. Dindingnya yang penuh dengan relief. Namun di bagian atas itu sepertinya masih belum selesai. Ada semacam meja begitu dan kursi yang terbuat dari kayu utuh. Dan kalau kita coba ke sini, di sini terdapat buku, bantal, ya, serta foto dari bangunan yang megah ini. Oke, kita coba maju lagi. Nah, ada papan petunjuk di sini: pesantren, masjid, kantin, warpin, informasi 2 hotel 1. Terus untuk ruang informasi, nah itu ruang informasi teman-teman. Jadi kalian kalau datang ke sini di bagian ruang kedua, nanti mengikuti papan petunjuk, kalian bisa ke ruang informasi, ya, memberikan nama begitu, terus asal begitu ya, seperti hanya seorang tamu yang datang ke rumah seseorang tentunya teman-teman. Oke, dan perlu diketahui bahwasanya untuk masuk ke bangunan megah yang ada di Turen Malang ini, yang terkenal dengan nama Masjid Tiban, perlu diketahui bahwasanya tidak dikenakan biaya, ya. Jadi gratis. Tapi tetap harus sopan, karena ini selain juga di dalamnya terdapat masjid, rumah dari abdi dalam, juga terdapat pondok pesantren. Oke. Nah, ini masih belum selesai teman-teman. Oke. Dan pastinya kalau beberapa tahun kemudian ketika ini sudah dilepa begitu, wow, tentunya lebih megah lagi. Oke, baik teman-teman, ini lantai 4 ya. Di situ ada ruang acara. Kita coba naik ke lantai 4. Nah, ini lantai 4-nya. Terus kalau kita coba masuk di ruang acara ini menuju ke sana, di situ ada lantai 5, saudaraku. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah lantai 5. Ada tempat wudhu, toilet juga. Oke, seperti ini kondisi di dalam. Ada bunga-bunga sintetik. Nah, ini ya, ini pohon sintetis. Serta di dalam sini kita dapati pohon sintetis juga, serta beberapa ruang istirahat pria ya. Oke, dari sini kalau lewat sini teman-teman, nah ini lantai 5 sampai 10 ya. Nah, oke, coba kita lihat ya. Wih, ada jam lonceng teman-teman. Wow, ada jam lonceng. Besar.
Wih. Masih berfungsi ini. Memang beneran 1:30 siang. Wih. Serta ada lampu-lampu gantung. Oke. Dan tentunya raya dengan kaligrafi. Ini ruang apa ya? Mohon. Oh. Ini sepertinya ruang pribadi, teman-teman. Yang di sini ini. Sepertinya ruang pribadi ya. Karena ada kursi-kursi begitu, seperti ruang tamu ya, bukan ruang acara ataupun ruang pertemuan. Oke. Kita menuju ke lantai berikutnya. Semakin naik. Nah, oke, lewat sini naik. Bersih, rapi, dan ini lantainya dari keramik atau mungkin marmer ya, yang berkualitas begitu ya. Rute untuk tamu pondok. Nah, kalau di sini ini untuk tamu yang berkepentingan di pondok pesantrennya. Dan di sini untuk di bagian atas ini ya. Nah, ini teman-teman. Memang dibuat semacam di ruangan gua ya. Ih. Sepertinya ada tulisan lantai 6 ruang istirahat jamaah pria, lantai 7 pusat perbelanjaan Rifizul Makroha. Terus lantai 7 juga ada pusat pembelanjaan kios santri, lantai 8 pusat pembelanjaan souvenir, lantai 9 dan 10 pegunungan. Nah, oke. Nih, beduk bau besar. Jadi untuk menutupi dari lubang beduk ini sapi satu dengan kondisi sapi yang cukup besar, teman-teman. Tuh ada produksi di PT Gunung Mas. Nah, oke. Ini ditulis dari, maksudnya tertulis begitu di suatu bentuk batu. Nah, di tengah teman-teman, lek kadung soro sak soro-sorone di alam kandungan, isi soro di alam dunya, sak soro-sorone di alam dunya, isi soro di alam kubur atau barzah, sak soro-sorone di alam barzah atau kubur, isi soro di alam akhirat. Terus di sini teman-teman, di bagian kiri ya, sak suwe di alam kandungan, isi suwe di alam dunya, sak suwe di alam dunya, isi suwe di alam kubur atau barzah, sak suwe di alam kubur atau barzah, isi suwe di alam akhirat. Ya, makna yang tersirat dari 3 kalimat ataupun tulisan ini ya, intinya apapun itu, ketahuilah bahwa kehidupan di akhirat itu lebih kekal gitu, teman-teman. Jadi lebih mementingkan akhirat daripada alam yang lain begitu, teman-teman. Nah, ada batu-batu di sini ya. Oke, ini besar banget. Besar banget. Kalau menuju ke lantai 7 itu lewat ini, tangga ini. Kita coba memutar dulu deh di bagian sini ya.
Nah, di sini. Oke. Nah, semakin siang semakin banyak yang berkunjung. Ini batu ini. Kayak batu beneran. Dan di sini tulisannya sama begitu. Jadi di bagian luar dan di bagian dalam juga terdapat tulisan. Oke. Di sini ada foto-foto serta beberapa galeri ya. Nah, tapi sebelum masuk, saya ingin melihat di bagian luar dulu. Nah, ini ada taman-taman, ada beberapa tanaman dari pohon jeruk, ya. Ini buah naga, dan tentunya ini pilar, ya, serta beberapa kubah. Ini masih belum selesai, teman. Wih, kubahnya. Wih, kubahnya, teman. Wih. Karena ini sudah di ketinggian kisaran berapa ya? Mungkin coba kita lihat deh. Berapa ya? Bentar ya. Sebentar, tak lihat deh. Oh, 400, teman. 444 mdpl. Nah, sehingga anginnya di sini sudah sepoi-sepoi. Nah, itu ada pekerja yang lagi masang apa ya, kurang tahu saya. Ada banyak boneka-boneka di sini, dari ukuran yang terkecil sampai ukuran terbesar. Wah. Ini teman-teman, ini kubah yang paling tinggi ini. Gunungan itu ya. Wow. Di bagian luarnya bagus, tapi di bagian dalam ini masih belum selesai. Artinya masih belum dilepa, teman-teman. Kelihatan untuk batu batanya ya. Nah, itu. Dan seperti ini. Wih. Di sini ada pusat pembelanjaan, kios santri dan sebagainya. Dan di sini ada kaligrafi yang cukup besar begitu. Raya dengan relief dengan warna paduan hijau dan putih, biru dan putih maksud saya. Di bagian bawah ini hijau dan putih. Oke. Untuk lantainya batu-batu begitu. Dan lihat teman-teman, kubahnya yang dilihat dari kejauhan itu besar. Wih. Dari kubah sini kita sudah masuk di suatu ruangan begitu, pusat oleh-oleh, banyak souvenir, berbagai macam makanan ringan begitu ya, serta manik-manik dan sebagainya lah. Di sini tuh lengkap. Jadi kalian kalau datang ke sini, kalau ingin beli oleh-oleh khas Malang tentunya, kalian bisa mampir di suatu bangunan megah yang berawal dari satu rumah bilik bambu milik seorang kiai
Ahmad almarhum. Siapa yang menyangka beberapa puluh tahun kemudian ternyata disulapnya menjadi suatu bangunan yang terkenal dengan Masjid Tiban yang dibangun oleh kiai beserta para santrinya, dan secara terus menerus 24 jam penuh. Luar biasa teman-teman, dari sini kita banyak belajar bahwasanya tekad yang bulat akan membuahkan hasil yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semoga terhibur teman-teman. Rahayu.